mengumpulkan kami di sini, berapapun yang hadir, kami percaya Engkau ada di sini ya Tuhan, dan bertatalah Tuhan di atas pujian dan penyembahan kami Tuhan. Berkati juga seluruh ibadah ini dari awal sampai akhir nanti Tuhan, biar jalan sesuai rencanamu Tuhan. Terima kasih, dalam nama Yesus, amin. Amin. Yuk, bangkit berdiri, kita mau memuji Tuhan ya sama-sama. Batu karang yang teguh, kota benteng dan perisaiku, menang kalahkan mau, kebangkitan hidup. Batu penjuru, bentenganku, menang kalahkan mau, yang bangkitan hidup. Haleluya, 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 Engkau mulia. Haleluya, haleluya, satu kuasa bersorak, nyatakan Yesus Kaulah Tuhan, Raja pemenang, bersorak, masyurkan Yesus Kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Dan perkasa, gagah dan berjaya, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, perlindungan, gunung pertahanan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, perkasa, megah dan berjaya, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, gunung pertahanan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, bersorak, katakan Yesus Kaulah Tuhan,
utama dunia. Aku ingin perkasa, megah dan berdaya. Tempat perlindungan untuk pertahanan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Kita mau memuji Tuhan lebih lagi ya. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Bukan namanya Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa duduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Tak tergoyahkan, takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Bukan namanya Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa duduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa duduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Yuk kita mau nyembah Tuhan sama.
hidupku, serahkan kepadamu. Inilah hatiku, berikan bagimu. Ku tahu Tuhan, rancanganmu yang terbaik bagiku. Ku tahu Tuhan, pengorbananmu yang mulia bagiku. Hanya dekat kepadamu aku rasakan tenang. Hanya dalam hadiratmu ku rasakan damai-Mu. Inilah hidupku, serahkan kepadamu. Inilah hatiku, berikan bagimu. Ku tahu Tuhan, rancanganmu yang terbaik bagiku. Ku tahu Tuhan, rencananmu yang mulia bagiku. Hanya dekat kepadamu aku rasakan tenang. Hanya dalam hadiratmu ku rasakan damai-Mu. Hanya dekat kepadamu aku rasakan tenang. Hanya dalam hadiratmu ku rasakan damai-Mu. Padamu ku berserah, Yesus sumber harapanku. Percaya padamu walau sekalipun ku berjalan dalam lembah yang gelap, ku tak takut karena Kau besertaku. Walau sekalipun ku berjalan dalam lembah yang gelap, ku tak takut karena Kau besertaku.
rasakan hadiratmu, ku rasakan damai-Mu, padamu ku berserah, Yesus sumber harapanku, ku percaya padamu penyelamatku. Padamu ku berserah, Yesus sumber harapanku, ku percaya padamu penamaku. Ku percaya padamu penamaku. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu, terima kasih Tuhan buat kasih setiamu Tuhan, kalau kami boleh ada sampai sekarang semua karena anugerah-Mu saja ya Tuhan. Dan kalau sebentar kami mau mendengarkan akan kebenaran firman-Mu, kami berdoa Tuhan biar apa yang disampaikan oleh anak-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu bisa boleh sesuai dengan isi hati-Mu Tuhan. Dan biar hati kami boleh menjadi tanah yang gembur, yang siap ditanami oleh benih firman. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat berkat-Mu hari ini. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Hari ini kita boleh duduk. Hari ini kita ada special guest, kan ada teman kita yang sharing tentang kebaikan Tuhan dalam kehidupannya dia. Kita sambut Doni. Yeay. Ambil mic-nya ya, Kak. Ya, Doni akan sharing sedikit tentang, banyak juga nggak apa-apa. Sharing kebaikan Tuhan dalam kehidupannya dia, especially-nya di kerjaan ya. Iya, oke. Silakan. Selamat pagi teman-teman. Hari ini saya akan sharing tentang kebaikan Tuhan di kerjaan saya. Dekat ya. Jadi selama saya kerja di Giant Karangayu tahu? Ya. Selama di sana waktu saya masih baru kan, kalau karyawan kayak direndahin, terus kayak ya istilahnya dipinggirin gitu ya. Di situ saya ngerasa kayak wah, saya harus berubah. Tapi karena saya belum bisa di sana tuh kayak belajar dulu. Namanya di kasir itu harus bisa semua kan, lah itu saya belum bisa.
di situ atasan saya tuh kayak marahin saya kayak itu sehingga membuat saya tuh jadi apa ya, membenci dia. Jujur kayak rasa marah ya, benci gitu. Tapi suatu saat saya sadar juga Tuhan Yesus itu bisa mengampuni, kok aku nggak bisa. Jujur kalau apa namanya, pengampunan itu kalau diucapin tuh gampang, tapi kalau dilakuin kayak susah. Bener sih, itu aku yang ngalamin sendiri. Ya butuh waktu kira-kira hampir setengah tahun baru bisa ngampuni. Oleh apa ya, kekuatan Tuhan sih. Kalau kekuatan sendiri kayak nggak mungkin. Di situ saya juga belajar, dimarahin ya diampuni aja, tetap ngampuni. Biar Tuhan yang apa, bertindak aja. Tugas kita cuma mengampuni aja. Terus setelah saya berhasil untuk apa, mengampuni, di situ kayak apa, ada rasa kasih Tuhan. Jadi di kerjaan itu bukan dulu kayak apa ya, sendiri-sendiri, tapi sekarang jadi keluarga. Jadi semua itu kayak dulu yang orang yang benci saya, yang kayak minggirin, yang mojokin, sekarang jadi dekat karena saya merasa ada kasih Tuhan di situ. Di kerjaan saya juga ada penyertaan Tuhan. Dan apa ya, terima kasih juga karena saya juga sudah bisa berubah untuk bisa mengampuni. Jadi intinya hari ini saya ingin berbagi kebaikan tentang mengampuni. Teman-teman juga bisa belajar. Kalau belum bisa mengampuni ya doa sama Tuhan supaya apa, diberi kekuatan. Jujur kalau sendiri saya nggak bisa, jadi harus minta pertolongan Tuhan supaya bisa mengampuni. Justru nanti kalau sudah bisa mengampuni ada kasih Tuhan, jadi itu bisa merubah keadaan. Itu saja sih yang bisa saya sharingkan sekarang. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Thank you. Aku boleh nanya beberapa hal enggak? Boleh nggak sharing ke kita kayak dalam proses mengampuni itu apa sih yang kamu lakuin gitu? Maksudnya kan apakah kamu ada hal-hal yang kamu lakuin untuk bisa mengampuni gitu akhirnya? Selain berdoa, kalau berdoa kan iya minta kekuatan dari Tuhan tadi kan. Ada hal lain yang kamu bisa sharing ke teman-teman? Misalnya nih mereka mungkin ada struggle dalam hal mengampuni juga gitu. Mungkin dengan cara itu ya, apa namanya? Setelah mengampuni kan mesti agak cenderung sama orangnya agak canggung gitu ya. Kita mendekatkan diri ke apa, orang itu ya, kita juga berbuat baik, ya juga mengasihi. Jadi itu sih, tetap harus berbuat baik sama orangnya gitu ya. Jadi lama-lama kan orangnya ngerasa wah ternyata anak ini gini gitu sih. Susah nggak? Jujur susah sampai setengah tahun soalnya. Setengah tahun itu ya. Berarti harus ada komitmen dalam hati untuk ini ya, mau mengampuni. Ada komitmen untuk mengampuni. Ada ini nggak ayat-ayat khusus yang jadi pegangan kamu selama setengah tahun itu kan? Kalau kerja tiap hari kan ketemu orangnya terus, pasti kan ada agak ini ya, tadi yang nggak bilang awkward gitu. Ada nggak satu yang jadi pegangan buat kamu gitu? Sebenarnya ayatnya sih banyak, tapi kalau satu itu ya yang itu di Matius berapa itu, yang ampunilah seorang itu supaya Bapa di surga mengampuni, itu di Matius berapa itu lupa saya. Oke. Ya itu pegangan saya selama di kerjaan sih gitu sih. Oke. Untuk mengampuni orang. Oke. Thank you, Doni. Tantar dia mau nanya. Siapa tahu teman-teman ada dapat diskon enggak? Sekarang sih belum, Kak. Masih normal aja. Kalau nyebut nama Doni dapat diskon. Oke, thank you ya. Kasih teman-teman. Iya, aku juga mau sharing dikit tentang kebaikan Tuhan. Kalau tadi Doni sharing tentang ya dia belajar mengampuni lah ya. Apalagi kalau di situasi gini Tuhan yang nguatin dia untuk mengampuni. Aku sharing tentang kebaikan Tuhan beberapa bulan yang lalu. Kemarin aku udah sempat sharing sih ketika M3 Suca. Oh iya, kita udah ada M3 Suca sekarang. Sudah mulai lagi. Jadi join mungkin antara hari Selasa atau hari Kamis gitu, nanti kita update lagi. Tapi kalau kalian gak ada
pekerjaan yang urgent, kalian bisa ikut kita di Zoom M3. Oke. Jadi ceritanya tuh berapa bulan yang lalu sahabatku deket, cowok cewek gitu, mereka udah pacaran lama dan mereka mau tunangan atau lamaran gitulah bahasanya. Terus intinya mereka sama-sama orang luar kota yang ngadain acaranya di Semarang gitu. Terus mereka dari yang pihak cowok, mereka kekurangan orang terus minta tolong aku untuk bantuin bawain seserahan gitu. Terus ya aku mengiyakan dengan sangat, oh iya boleh gitu kan. Mereka nih sahabatku gitu dari SMA terus kuliah juga bareng sampai sekarang gitu. Terus itu berjalan proses segala macam. Tapi sebelum hari H itu temanku bilang gitu, sorry nih Van, tapi sebelumnya dia nawarin aku sih, kamu mau makan di tempat apa dibungkus? Dia bilang gitu. Aku bingung kenapa memang. Soalnya dia bilang kamu nanti bakal tak duduin sama satu keluarga yang nggak makan gitu. Jadi walaupun di acaranya diadain di restoran, keluarga ini prokesnya ketat banget gitu. Jadi mereka sama sekali nggak mau buka masker, mau foto, mau makan, mereka sama sekali nggak buka masker. Khusus di meja ini doang Van gitu. Meja yang lain mereka makan gitu. Jadi aku kayak karena aku merasa mau menghargai lah ya gitu. Satu meja nggak makan, masa aku buka makan sendiri dan buka masker gitu. Kayak aku terlalu egois gitu loh untuk bisa makan gitu. Walaupun temanku bilang nggak apa-apa Van, seenakmu aja, mau makan juga nggak apa-apa gitu. Tapi since dia udah ngasih tahu aku gitu, ya aku menghargai lah. Apalagi ini kan keluarga, berarti ada orang-orang yang lebih tua dari aku kan. Jadi ya udah aku ya udah nggak apa-apa dibungkus aja gitu. Ya nahan lapar, jam makan siang oke lah aku pikir gitu kan gitu. Terus ya udah itu udah berlalu, acaranya selesai gitu. Dan menahan lapar dan aku nggak makan sih akhirnya sampai sore gitu karena setelah pulang acara itu ternyata ada hal-hal yang harus dikerjain dan nggak bisa langsung makan gitu. Ini aku makan baru sorean gitu. Itu udah yang kayak aduh Tuhan lapar banget, yang kayak biasalah ya kita kalau udah nggak makan siang itu kan otaknya agak jalannya butuh ekstra gitu ya, pelan banget gitu. Terus kayak udah emosinya jadi labil gitu. Terus akhirnya ya akhirnya berapa hari berlalu, seminggu kemudian atau berapa minggu kemudian kita punya grup bertiga. Terus randomly mereka kayak chat lagi gitu, halo Van gitu, hai gimana kalian, udah sampai mana preparationnya gitu-gitu, nanya-nanya kan. Terus dia nanya sehat nggak Van, sehat, sehat aku gitu, gimana kalian gitu. Terus mereka cerita, iya kita sehat kok sekarang, aman, cuman kita lagi ini nih apa isoman gitu. Terus aku langsung dek gitu, kenapa gitu, kalian habis ketemu siapa, aku gitu, emang ada yang kalian kena gitu. Terus mereka bilang iya gara-gara mereka bilang semenjak acaranya itu, jadi nggak lama setelah mereka kena acara itu, terus mamahnya dulu ada gejala gitu, terus samaan akhirnya ya teman baikku dua ini juga jadi kena gitu. Terus aku kan kayak duduk gitu, aku nggak ngerasain apa-apa sih gitu, aku makan setelah itu lancar-lancar aja gitu. Maksudnya kalau orang bilang hilang indera penciumannya gitu, kayak aku bisa nyium aja gitu. Terus makan juga nafsu makanku baik-baik saja gitu. Terus kayak nggak demam, nggak batuk, nggak apa-apa gitu loh. Terus kan aku juga kayak oh gitu ya, oh ya mereka minta maaf gitu, sorry ya Van baru ngabarin sekarang gitu ya. Aku ngerti sih kayak orang yang kena kayak gitu kan mesti ada apa ya, ya mungkin agak sulit untuk cerita sama orang lah ya karena penilaian dan judgement orang di luar sana gitu. Jadi akhirnya kayak ya udah nggak apa-apa gitu, kalian baik-baik aja kan, tapi gitu. Tapi kan aku jadi kepikiran karena again aku juga agak ya dibilang parno juga enggak sih, cuman aku juga termasuk menjaga diriku karena orang tuaku, papaku masih ngerokok gitu-gitu. Terus tanteku yang aku tiap hari ketemu juga ngerokok gitu. Jadi aku merasa punya tanggung jawab untuk menjaga diriku supaya keluargaku aman-aman aja gitu, amit-amit lah kenapa-napa. Terus akhirnya sore itu aku akhirnya pergi tes gitu. Setelah aku tes ya puji Tuhannya negatif gitu. Saya kayak thanks Tuhan gitu. Dan
ketika aku tahu aku negatif, satu hal yang aku rasain, aku benar-benar rasain kebaikannya Tuhan gitu. As simple as Tuhan kasih aku duduk di tempat orang-orang yang nggak makan. Padahal hari-hari itu kayak aku seharian kayak Tuhan aku lapar gitu, kapan aku bisa makan. Tapi as simple as ya udah, tahan laparmu cuman sepersekian jam demi keamanan hidupmu dan keluargamu gitu. Jadi kayak thanks Tuhan gitu. Aku benar-benar rasain kasihnya Tuhan untuk hal sesepele ini pun Tuhan perhatiin gitu loh. Bukan berarti Tuhan nggak merhatiin orang-orang yang kena gitu, tapi ya Tuhan beracara di tiap orang kan beda-beda gitu. Dan ketika aku ngalamin itu, aku rasa kayak oh Tuhan baik banget nih gitu. Tuhan benar-benar sepeduli itu loh Tuhan sama aku gitu ketika untuk hal sepele gitu. Jadi ya aku mau sharing itu sih, kayak belajar untuk peka sama kebaikan Tuhan dalam hal sekecil apapun gitu. Ngucap syukur sama apa yang Tuhan udah sediain. Kalau tadi Doni di pekerjaannya gitu, walaupun dia harus struggling dengan bosnya yang mungkin nggak cocok sama dia gitu, tapi ada proses yang dialami, dia sekarang setingkat lebih bisa mengampuni orang gitu, lebih dewasa, lebih bijaksana dalam menghadapi orang gitu. Jadi ada proses dalam kehidupan yang harus kita laluin dan belajar untuk mengucap syukur dalam segala kondisi gitu. Karena ya kita nggak pernah tahu kan, maksudnya apa yang akan kita hadapin gitu. Tapi Tuhan dengan begitu baiknya dan dengan begitu mengasihinya, dia udah kasihlah yang terbaik pasti gitu. Jadi untuk dalam setiap hal kehidupan kita, ayo kita belajar sama-sama untuk mengucap syukur untuk apapun yang kita punya sekarang ataupun yang belum kita punya. Ya kita berdoa sama Tuhan gitu. Karena Tuhan pasti akan kasih yang terbaik di waktu yang tepat dan di saat yang tepat ketika kita udah siap dan ngelewatin proses yang udah Tuhan kasih gitu. Thank you. Dan ya itu tadi conclusionnya sih. Kayak ucap syukur aja sama Tuhan untuk segala sesuatu yang kalian udah berikan dalam kehidupan kalian, dalam sekolah, dalam studi gitu, buat teman-teman yang mungkin udah kerja, buat teman-teman yang mau masuk kuliah, buat statusmu sebagai seorang anak, sebagai seorang kakak, seorang adik gitu, sebagai seorang ibu di lingkungan kalian. Thank you. Apa? Oh, ayat. Oh, Ci. Hah? Buka ayat. Ayat apa, Ci? Mau sharing ayat dikit ya. Di Matius 6 ayat. Oh, oke. Satu perikop ya. Oh, oke. Kita baca bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Matius 6 ayat 1. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Jadi, apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadah dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi.
maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula, dalam doamu itu, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi, janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Karena itu, berdoalah demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Udah. Thank you teman-teman. Buat hari ini. Kita doa. Pengumuman. Mana? Iya, karena masih gak tak apa? Ya nanti gabung aja. Habis ini kita gabung ke sana, ada teman-teman kita yang baptisan. Tapi tadi kan conclusion dari doa itu saya ingat doa Bapak kami tadi si Doni cerita mengenai mengampuni, itu proses yang dia alami supaya ada tadi bagus yang dia bilang, aku bisa mengampuni dan setelah itu ada kasih Allah yang nyata sehingga ada perubahan dalam hidupku karena ada kasih Allah. Itu semua dimulai dari mengampuni. Itu tadi bagus banget itu. Itu yang kita harus ingat. Pengampunan kayaknya susah itu, tapi mulai awal dari perubahan dalam hidupmu. Terus tadi Cik Feni cerita tentang kadang-kadang kita nggak, sesuatu yang kayaknya nggak enak sekarang kita nggak tahu ternyata itu jalan Tuhan untuk membawa kebaikan dalam hidupmu, ya kan. Terus tadi Cik Feni sempat tanya sama Doni, kamu caranya berusaha mengampuni gimana? Ya mungkin ini salah satu caranya kita bisa baca ayat ini ya, dan doa Bapak kami ini. Kalau kamu nggak tahu berdoa caranya gimana, tadi kan di awal-awal pasal 6 isinya kamu kalau doa jangan bertele-tele, kamu kalau doa nggak usah di depan orang gitu kan basically. Intinya sih ya, kalau kamu nggak ngerti gimana cara berdoa untuk mengampuni orang, kalau kamu merasa hidupmu kok nggak enak gitu, susah, kenapa kok aku harus ngalamin ini. Nah kamu nggak tahu gimana cara doa ke Tuhan, ya kamu baca doa aja, doa Bapak kami, diulang-ulang sampai, karena ini doa Bapak kami sudah doa yang diajarin sama Tuhan kan, Tuhan ngajarin ini loh, kamu bilang gini sama aku. Nggak cuman supaya doa kita dikabulkan, enggak, tapi aku yakin ada power dalam doa ini untuk dalam hati kita dan pikiran kita juga. Jadi bukan kita cuman mau supaya Tuhan tolong doaku dikabulkan, bukan. Tapi dengan doa ini pasti ada sesuatu yang Tuhan bisa bantu transform dalam hatimu dan dalam pikiranmu. Misalnya kayak tadi, susah mengampuni, mengalami struggle dalam kehidupan yang kita enggak ngerti. Yang pertama kita harus lakukan kan perubahan dalam hati dan pikiran kita, baru sekeliling kita bisa berubah. Nah, semoga doa ini bisa membantu kita. Ya. Jadi mari kita doa sekali lagi dengan doa Bapa kami ini, terus nanti kita bisa tutup dalam doa, nanti kita balik ke sana buat gabung sama teman-teman. Kita juga akan doa buat teman-teman yang mau baptis bareng-bareng ya.
kita support mereka dalam roh gitu. Kita sama-sama, kalau belum hafal boleh dibuka supaya bisa dibaca doa Bapa Kami-nya Sam. Diingat-ingat di Matius 6 ayat berapa? 11 ya tadi. Oh nih 9 sampai 14 apa tadi? Ya, boleh dibaca sama-sama. Kita berdoa ini, kemudian nanti kita tutup dalam doa. Bapa Kami yang ada dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan, terima kasih Engkau sudah ajarkan kami mengenai doa Bapa Kami ini, Tuhan. Hari ini kami sudah diingatkan lagi atas kebaikan-Mu. Kami juga diingatkan lagi bahwa kami perlu mengampuni. Kami juga diingatkan Tuhan bahwa walaupun di dalam pencobaan, Engkau punya rencana dalam hidup kami, Tuhan. Dan kalau kami ada mengalami kesulitan, dan kalau ada kami mengalami sakit hati, kan kami minta Engkau yang bantu kami, Tuhan. Engkau yang bekerja dalam hati dan pikiran kami, karena kami mau, Tuhan, kami mau mengampuni, dan kami mau berubah, kami mau mengubah hati kami, dan kami mau mengubah pikiran kami. Tuhan, kami minta bantuan-Mu, Tuhan, dalam keseharian kami. Ketika kami memulai hari, kami mau bersama dengan Engkau. Ketika kami mengakhiri hari kami juga mau ada bersama dengan Engkau. Tuhan, kami berdoa buat teman-teman kita yang akan baptis hari ini. Kami mau mendukung mereka di dalam roh. Kami mau impartasikan berkat. Dan kami minta Engkau yang persiapkan hati mereka dan pikiran mereka, supaya dalam hari momentous ini, Tuhan, mereka boleh mendeklar kepada dunia roh, mendeklar kepada iblis, mendeklar bahwa hidup mereka milik Yesus, hidup mereka milik Tuhan dan bukan milik siapapun yang lain. Engkau yang bekerja dalam hati mereka, Tuhan, Engkau yang bantu mereka mulai dari hari ini dan sampai seterusnya, supaya semakin hari semakin serupa dengan Engkau, semakin dekat dengan Engkau, Tuhan. Terima kasih. Kalau sebentar kami mau bergabung ke pusat, kami mau minta Engkau yang pimpin dan berkati sisa hari ini. Dan kami mengasihi-Mu, Tuhan. Terima kasih atas semua berkat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke. Silahkan. Thank you for coming semuanya. Dadah yang di Instagram.